di sini ada Khairila, Mira Warahma. Baik, di sini kita sedang berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Di sini kita sudah ada hadir Ibu Hera Aprilia sebagai Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak. Nah, jadi apa sih tujuan kita datang ke dinas ini? Nah, salah satu tujuannya itu karena banyaknya isu tentang kekerasan perempuan dan kekerasan anak yang sangat disorot dari negara-negara lain dan termasuk Indonesia, yang termasuk banyaknya kasus-kasus kekerasan perempuan dan kekerasan anak. Baik, sebelumnya kita akan bertanya kepada Ibu Hera, kira-kira Ibu sudah berapa lama kerja di bidang ini atau di dinas ini? Saya kerja di sini sejak tahun 2020, jadi tetapi bidangnya juga khusus menangani tentang perlindungan perempuan dan perlindungan anak juga baru satu tahun setengah ini, karena sebelumnya saya di bidang peningkatan kualitas keluarga, namun bidang itu sudah hilang menjadi seksi, dan tadinya bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak jadi satu, sekarang terpisah. Nah, sehingga saya tepatnya sekarang di bidang P3KA tadi. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya Ibu ya. Pertanyaan pertama itu, apa visi dan misi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengalihan Penduduk ini? Oh ya, sebenarnya visi misi dinas itu jadi satu dengan visi misi pemerintah daerah DIY. Jadi semua OPD itu tidak punya visi misi, tapi jadi satu. Jadi visi misi Pemda DIY itu adalah untuk 2022 sampai dengan 2027 terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia Jogja. Nah, sedangkan misinya ada 5. Namun dari 5 itu yang lebih dekat dengan tugas dan fungsi DP3APRI 2DI adalah di misi yang pertama, yaitu terwujudnya peningkatan kualitas hidup, kehidupan, penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya saing. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua ini, program apa saja yang sedang dijalani di Dinas Pemberdayaan Perempuan ini, Bu? Sebenarnya untuk program utamanya itu ada 4, dan ini masuk dalam RPJM kita. Jadi yang pertama itu terwujudnya kesetaraan gender dalam masyarakat, kemudian yang kedua terwujudnya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan yang lain, yang ketiga terwujudnya penduduk tumbuh seimbang, dan yang keempat terwujudnya keluarga yang tangguh dan mampu menjadi pilar kehidupan masyarakat yang berkarakter religius, berbudaya, maju, mandiri, dan sejahtera. Jadi ada 4 program utama DP3APRI 2DI. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa di DP3APRI 2DI ini ada 4 bidang, 1 sekretariat. Bidang yang lain selain bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak, ada bidang pemenuhan hak anak, kemudian ada bidang pengendalian penduduk dan KB, kemudian ada bidang peningkatan kualitas hidup perempuan. Jadi ada 4 bidang. Nah Bu, karena mungkin bagi teman-teman atau masyarakat di sana jika menemukan seperti kekerasan atau melihat atau mendengar, nah bagaimana proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak? Proses pelaporannya bagaimana? Ya, kalau pelaporannya sendiri itu bisa langsung ke balai. Jadi di sebelah gedung kita ada gedung, di sebelah kiri ini ada gedung namanya Balai Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, di situ bisa langsung melapor kalau terjadi kasus kekerasan. Nah, kemudian bisa melalui hotline SAPA 129. SAPA 129 ini sebenarnya hotline yang dipunyai oleh Kemen PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, mekanismenya ketika masyarakat mengadu melalui SAPA 129, kemudian operator pusat akan menyampaikan ke semua provinsi kasus tersebut, dan dari provinsi nanti akan menyampaikan ke kabupaten kota. Di kabupaten kota itu juga ada
unit pelaksana teknis daerah khusus untuk perlindungan perempuan dan anak. Nah, selain melalui Balai dan Sapa 129, kita ada Satgas PPA. Satgas PPA ada berjumlah 79 orang di seluruh DIY, di semua kabupaten kota, ada koordinatornya masing-masing. Nah, masyarakat yang mengalami kekerasan bisa langsung kontak Satgas PPA kita. Nah, Satgas PPA nanti akan langsung melakukan penjangkauan ke lokasi dengan berkoordinasi dengan aparat setempat dan juga UPTD atau Balai Perlindungan Perempuan dan Anak di kabupaten tersebut. Nah, bisa dan juga bisa kadang-kadang kasusnya itu juga sudah terjadi itu melalui jejaring. Jadi kita ada namanya Forum Perlindungan Korban Kekerasan FPKK. Nah, FPKK ini anggotanya OPD terkait, ada Dinsos, Dinas Kesehatan, kemudian dinas yang lain, juga dinas yang vertikal, ada juga rumah sakit. Jadi ketika terjadi kasus kekerasan yang berobat ke rumah sakit, nanti rumah sakit itu sudah ngeling ke forum tadi untuk menyampaikan laporan, dan laporan itu adalah ada fasilitasi rekomendasi yang diberikan oleh PKK 2x24 jam, kemudian disampaikan ke Bapeljam Kesos. Nanti biaya untuk korban kekerasan itu akan dibayarkan oleh Bapeljam Kesos. Jadi ini memang forum yang sebenarnya mungkin hanya ada di DIY. Jadi ada regulasinya, ada peraturan gubernurnya seperti itu. Berarti program-program tadi khusus di DIY saja. Di DIY, tetapi korbannya tidak harus orang DIY, tetapi ketika terjadi kasusnya di DIY itu Penanganannya seperti itu dilakukan. Nah, itu untuk pelaporan. Untuk penanganan kasusnya sendiri, ketika itu sudah memang ditindaklanjuti dengan pelaporan, kita ada balai yang saya sampaikan tadi di gedung sebelah itu. Iya. Balai ini kita punya mitra namanya Reksodia Utami dan berkantor di situ juga. Nah, di Reksodia Utami ini ada bidang-bidangnya. Nah, bidang-bidangnya ada bidang untuk penanganan, ada bidang untuk bantuan hukum, ada juga layanan untuk kesehatan. Nah, jika ada juga layanan untuk kerohanian. Jadi ketika dan juga kita ada rumah aman. Jadi ketika ada kasus kekerasan yang ditangani yang perlu dilakukan untuk penanganan di rumah aman, kita ada fasilitas di situ, tetapi hanya berlaku 14 hari. Dan misalkan dari hasil asesmen itu harus ditindaklanjuti dengan pengobatan secara fisik atau psikis, ada semua layanannya di BPPA yang balai yang bermitra dengan Reksodia Utami. Dan jika berlanjut ke hukum pun ada bantuan hukum yang diberikan dari layanan, dan semuanya itu gratis, tidak dipungut biaya. Jadi seperti itu penanganan kasusnya. Dan satu lagi, biasanya kasus kekerasan itu tidak semuanya dilayani di balai. Biasanya ketika kasus terjadi di kabupaten masing-masing, UPTD kabupaten yang menindaklanjuti lebih dahulu. Ya, tapi tidak mesti seperti itu. Ada juga yang masyarakat yang langsung ke balai. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ketemu kasus kekerasan dan mengalami kekerasan, jangan takut untuk melapor ke Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan terkait. Nah, jadi ada fasilitas-fasilitas dari rohani, psikologinya dibantu, dan juga kalau misalkan mau ke jalur hukum bisa dibantu oleh dinas seperti itu ya, Bu ya. Yeah. Nah, dalam kurun waktu terakhir ini, mungkin setahun terakhir atau setahun kebelakangan, biasanya kasus apa saja yang sering ditemui, Bu? Paling banyak itu KDRT, kasus kekerasan dalam rumah tangga sama kekerasan seksual. Ya, Seperti itu ya. paling banyak itu.
Nah, pastinya di dinas ini banyak kendala yang terjadi ya Bu ya. Kendala utama apa saja yang dihadapi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dalam melaksanakan program-program perlindungan dan perempuan anak? Kendala apa saja yang terjadi? Di antaranya itu adalah masyarakat yang tidak berani speak up. Iya. Itu salah satu. Nah, ada juga yang tidak berani melanjutkan ke ranah hukum. Ya biasanya ibu-ibu ya kalau mengalami KDRT ada yang berulang seperti itu karena mereka tidak berani mengambil sikap, tidak berani melapor suaminya karena mungkin kalau melapor suaminya ke hukum mungkin akhirnya akan bercerai ya, dan perempuannya tidak berani untuk hidup mandiri seperti itu. Jadi sangat penting kalau kita itu bisa mandiri hidupnya. Ya bukan mengharapkan ada kasus seperti seperti itu. Ya itu salah satunya. Kemudian yang kendala yang banyak itu juga terjadi adalah tidak keberpihakan terhadap korban. Jadi banyak kasus-kasus seperti di sekolah, di masyarakat yang apalagi kalau punya relasi kuasa seperti itu ya, kadang-kadang hanya sampai di tahap damai seperti itu ya kendala juga, akhirnya sering berulang kan kasus seperti itu. Baik Ibu, untuk kasus-kasus yang terjadi kira-kira tantangan apa yang dialami dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak? Sebenarnya tantangannya sudah saya sampaikan ya yang tadi. Jadi tantangannya itu tadi masyarakat banyak yang tidak berani speak up seperti itu, sehingga tidak terselesaikan masalahnya dan itu akan berulang. Kemudian ya itu tadi keberpihakan terhadap korban itu banyak yang tidak keberpihakan terhadap korban. Jadi banyak beberapa kasus seperti di sekolah-sekolah itu juga beberapa kasus juga seperti itu didamaikan oleh gurunya. Padahal seharusnya supaya tidak terulang lagi kan harus ditangani sampai selesai. Dan juga adanya ketakutan juga kan dari korban. Nah tantangan seperti itu yang dialami, yang ya seperti yang saya sampaikan tadi juga KDRT itu juga sering ada kasus yang berulang terjadi di kota Jogja itu sampai 2-3 kali dia mengalami kekerasan, tetapi dia nggak mau untuk lanjut ke biro hukum, lanjut ke ranah hukum, dia nggak berani seperti itu. Nah itu kan nggak selesai akhirnya. Nah, itu yang kendala-kendala yang kita alami. Selain itu kendalanya juga anggaran sih. Keterbatasan anggaran yang kita punya juga itu juga membatasi kita untuk bergerak seperti itu. Jadi seharusnya kita bisa melakukan pencegahan atau sosialisasi yang lebih jangkauannya yang lebih luas, tapi karena keterbatasan anggaran kita hanya beberapa kelurahan yang bisa kita lakukan seperti itu. Ya seperti itu. Bagi Ibu, yang terakhir untuk masyarakat di luar sana, kira-kira apa harapan dalam upaya melindungi perempuan dan anak, harapan untuk masyarakat di luar sana? Ya harapan kami adalah sinergi pentahelik itu. Jadi harapan kami dalam kita melindungi perempuan dan anak, baik itu untuk pencegahan, untuk penanganan, dan juga untuk pemberdayaan, tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah saja. Peran-peran adik-adik seperti ini juga sangat penting. Ini bisa masuk dalam lingkup masyarakat. Pentahelik itu kan tidak hanya pemerintah, masyarakat juga, peran akademisi juga, peran pihak media juga kita harapkan sangat dibutuhkan
juga pelaku-pelaku usaha juga sangat dibutuhkan untuk kegiatan pencegahan, penanganan, juga pemberdayaan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan peran adik-adik juga sangat penting seperti ini, keterlibatannya bisa dengan kegiatan seperti ini setidaknya menambah sasaran masyarakat sesuai dengan lingkungan kalian di kampus. Baik, terima kasih Ibu. Jadi dapat kita simpulkan teman-teman bahwasanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk ini ada untuk membuat perempuan lebih berdaya dan melindungi anak-anak dari maraknya kekerasan, dan untuk mengatur penduduk yang mungkin banyak mengalami permasalahan seperti KDRT. Lalu untuk teman-teman yang mengalami kasus-kasus, jangan sungkan untuk langsung melaporkan ke Dinas Pemberdayaan, karena jika dibiarkan itu sangat tidak baik untuk diri sendiri dan akan merugikan teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Hera sudah Iya. mau diwawancara dan Terima kasih, sediakan Bu. waktunya untuk berbicara dengan kita singkat saja. Terima kasih ya Ibu. Sampai di sini saja videonya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.